Kalau pendidikan tinggi kan mereka Pak. Kalau banyak. Sudah pukul 4 ya, kita mulai aja ya, karena azan asyar sekarang udah pukul 15.30, jadi sudah ya tidak memotong waktu kuliah gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya pertemuan setelah UTS. Mungkin ini yang pertama ya, karena minggu lalu saya tidak berhalangan juga. Nanti akan saya ganti seminimalnya, nanti kalau tidak sempat saya akan rekam videonya gitu ya. Mudah-mudahan ini materinya sama gitu ya. Nah, seperti di awal saya sudah memberikan gambaran gitu ya tentang perkuliahan analisis real 1 dan 2, itu sebenarnya konsep-konsep yang telah kita pelajari di kalkulus gitu ya. Jadi kalkulus sendiri itu adalah teori tentang limit gitu. Jadi kita bicara limit gitu ya. Kemudian barisan itu kita ingin melihat kekonvergenannya gitu ya, itu bicara limit juga gitu. Kekontinuan fungsi gitu ya, itu juga limit. Turunan gitu, turunan juga definisinya limit gitu ya. Kemudian integral gitu ya. Nah, integral juga kita tahu bahwa dia limit dari jumlah Riemann gitu ya. Jadi kita bicara integral ini sebagai limit hampiran gitu ya. Jadi nah, itu yang akan kita perdalam di bab ini gitu. Jadi di bab di perkuliahan analisis ini kita ingin melihat konsep-konsep integral yang telah kita pelajari itu lebih detail gitu ya, yang telah kita gunakan gitu. Nah, kalau kita bicara integral di konsep kalkulus, sebenarnya itu integralnya banyak gitu ya. Tidak hanya satu. Jadi di sini diberikan namanya integral Riemann karena ini satu dari banyak bentuk integral gitu.
Nah, Riemann itu adalah penemunya, jadi nama orang gitu ya. Jadi nanti ada lagi integral integral apa namanya? Lebesgue gitu ya. Ada lagi nanti integral Darboux, Riemann-Stieltjes dan segala macam gitu ya. Jadi ada apa namanya? Karakteristik yang ditonjolkan dari macam-macam bentuk itu. Nah, integral ini juga selain dia bentuknya, kalau kita lihatnya kan hitung-hitungan gitu ya, hitung integral ini gitu. Sebenarnya dia punya makna gitu ya secara geometri. Jadi kalau kita punya di sini, misalkan di kalkulus dulu ya, kita menghitung integral, sorry, kenapa ini dia? Oke. Ya, jadi dulu tuh sebentar. Oke, dulu dengan mudah ya kita menghitung. Tentu di sini kita bicaranya integral tentu ya. Integral Riemann ini terkait dengan integral tentu, ini bukan integral tak tentu gitu. Dulu di kalkulus kita mudah menghitung integral 1 sampai 2 misalkan ya, fungsinya x dx itu sama dengan setengah x kuadrat dengan batasnya 21 gitu ya. Nah, kita dapat hitungannya ini dengan kita bisa langsung sama dengan ini sebenarnya ada dalil yang kita gunakan gitu ya. Nah, itu yang akan kita lihat nanti gitu ya. Jadi sama dengan ini kenapa bisa langsung ke sini? Nah, itu yang akan diperjelas nanti. Nah, ini kan tinggal disubstitusi 4 dikurang 4 kali setengah 2 ya. Kemudian 1 dikurang setengah gitu ya. Di batasnya disubstitusikan dapatnya sekitar 1,5 ya atau 3/2 gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau di kalkulus kan kita menghitung ya nilai integral. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah nanti kita bisa lihat bahwa 3/2 ini itu adalah luas daerah di bawah kurva X gitu ya. Jadi secara geometri dia itu melambangkan gitu ya. Jadi kalau saya punya grafik fungsi X gitu ya, Y sama dengan X tentu kan kita punyanya bentuknya seperti ini gitu ya. Ini adalah grafik Y sama dengan X. Nah, kita punya integralnya dari 1 sampai 2. Berarti kita misalkan ini adalah 1, ini 0, ini 2 gitu ya. Nah, kita mencari integral itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi nilai 3/2 itu adalah luas daerah yang ini yang saya arsir gitu. Jadi integral Riemann, nilai dari integral Riemann itu adalah luas daerah di bawah kurva gitu. Jadi sebanyak 3/2 gitu. Jadi dia punya makna sebenarnya, makna integral ini gitu. Nah, yaitu luas daerah di bawah kurva di antara 1 sampai 2 gitu. Untuk kasus ini gitu ya. Jadi menarik ya. Jadi awalnya dulu kita mungkin si Riemann ini tidak mengenal bentuk integral gitu ya. Kemudian dia punya, jadi dia bergerak dari bab ini bergerak dari memperkenalkan bentuk jumlah Riemann dulu gitu. Jumlah Riemann itu apa? Dia mendekati luas daerah di bawah kurva ini dengan persegi panjang gitu. Luas persegi panjang gitu. Itu yang disebut jumlah Riemann gitu. Nah, kemudian dia baru mendefinisikan bentuk integral gitu dari geometri itu. Jadi sebenarnya bentuk rumus-rumus atau analitik yang rumit yang kita kenali itu sebenarnya penemu-penemu atau peneliti zaman dahulu itu bergeraknya dari geometri. Jadi dia mengotak-atik bentuk-bentuk gitu ya. Nah, di situ dia mulai merumuskan gitu ya bentuk-bentuk yang simbol-simbol seperti ini gitu. Begitu juga ya kayak misalkan koordinat polar gitu, lingkaran itu banyak sekali misteri yang diperoleh gitu ya. Jadi untuk belajar yang rumus-rumus ini ya kita harus paham dulu maknanya apa gitu ya sehingga tidak rumit jadinya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke integral, kita akan perkenalkan ya beberapa definisi yang mengawali seorang
Riemann gitu ya untuk menemukan bentuk integral Riemann ini gitu ya. Nah, tentu awalnya dia ingin menghampiri luas daerah. Jadi dia punya fungsi, kemudian dia mungkin ingin mengamati luas daerah yang berada di bawah fungsi itu gitu ya. Tentu kalau ingin mengamati, misalkan kalau fungsinya seperti ini, tentu dengan mudah ya menghitung luas daerahnya dengan menghitung luas trapesium gitu ya. Tapi kalau misalkan fungsinya tidak apa ya simetri atau tidak kita kenali bentuknya, tentu akan gimana ya cara ngitung luasnya gitu ya. Kalau ini kan trapesium ya, jadi bisa langsung ngitung luasnya. Kalau misalkan fungsi yang diberikan dibatasi oleh fungsi yang bentuknya trigonometri misalkan, itu kan tidak mudah ya. Bangun datar yang dibentuk tidak umum gitu. Nah, sebelum itu dia mungkin punya ide untuk membagi luas-luas daerah itu ke dalam bentuk yang mudah dihitung. Dalam hal ini adalah persegi panjang gitu ya. Persegi panjang itu kan bentuk umum yang luasnya mudah dihitung ya, panjang kali lebar gitu ya. Jadi dia menghampiri luas daerah di bawah kurva itu dengan persegi panjang gitu. Tentu kalau kita lihat ya untuk kasus yang ini, kalau kita hampiri dia dengan persegi panjang, tentu errornya akan banyak ya. Kita lihat ya untuk kasus yang ini. Kita anggaplah bahwa ini kita belum kenal ya luas trapesium gitu. Itu jajaran genjang gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau saya ingin menghampiri luas daerah yang diarsir ini dengan satu persegi panjang, tentu errornya banyak ya. Yang segitiga di atas ini tidak terwakilkan untuk satu persegi panjang gitu. Kemudian mungkin dia berpikir gitu ya, kalau saya bagi dua gimana gitu. Kalau saya bagi dua, artinya saya menghampiri interval 1, 2 dibagi dua gitu ya, di partisi namanya, itu istilah partisi ini, itu menjadi dua buah persegi panjang dengan partisi dua itu gitu ya. Nah ini. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ini cukup baik dibandingkan saya mendekati luas daerah itu dengan satu persegi panjang saja gitu ya. Errornya jadi lebih sedikit dibandingkan yang tadi gitu. Nah, di situ muncullah ide mungkin ya, waktu itu dia, lah kalau begitu saya semakin banyak saya partisi interval 1, 2 ini, tentu luas jumlah dari luas persegi panjang itu semakin mendekati nilai dari luas yang sebenarnya katanya kan. Nah, itulah yang menjadi awal ya munculnya metode partisi itu gitu. Jadi di sini semakin banyak partisinya, semakin dekat luas daerah yang diperoleh gitu dengan nilai yang sebenarnya. Nah, partisinya itu apa gitu? Nah, dia definisikan partisi itu ya kalau demikian. Jadi partisi itu adalah misalkan kita punya interval tertutup I A, B gitu ya. Ingat ya, kita punya tutup karena kita bicara luas daerah tentu di daerah yang tertutup gitu ya domainnya. Kalau terbuka tentu saya nggak bisa ngitung luasnya karena dia bukan berbentuk daerah tertutup gitu. Jadi saya harus punya dulu interval tertutup gitu ya. Nah, partisi dari I itu hingga. Kenapa? Karena domainnya juga terbatas gitu ya, tutup dan terbatas gitu. Tentu partisinya hingga banyaknya. Nggak mungkin tak hingga banyak di dalamnya gitu. Nah, partisi itu apa? Partisi itu adalah himpunan pasangan terurut gitu. Jadi dia himpunan dari ini titik-titik di I gitu ya. Pasangan terurut artinya di sini X0 itu lebih kecil dari X1, X1 lebih kecil dari X2 sampai N gitu. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi P itu adalah himpunan pasangan terurut dari titik-titik di I. Di mana sifatnya kalau dia pasangan terurut, tentu X0 itu lebih kecil dari X1 dan seterusnya. X0 itu titik ujung kiri, Xn itu adalah titik ujung kanan. Ya, jadi kalau kita bagi interval AB sebanyak n buah partisi ya, n buah partisi. Ingat ya,
kalau saya bagi luas daerah tadi untuk 2 partisi ya, 2 partisi berarti saya butuh 3 titik gitu ya. 1 kalau sama panjang partisinya berarti 1, 1,5 gitu ya, 3/2 dan 2 gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau misalkan saya bagi interval tutup A, B-nya sebanyak n partisi, artinya nanti akan ada n buah persegi panjang gitu ya, sebagai lebarnya. Nah, kita butuh n plus 1 titik ya. Ini n mulainya dari 0, x0 gitu. Nah, di sini partisi itu satu lagi karena dia titiknya tidak berulang ya, di sini kan kita kelihatan bahwa x0 itu kecil dari x1, dia tidak akan pernah sama dengan. Artinya partisi itu syaratnya satu lagi dia tidak overlapping gitu ya. Artinya kalau kita gambarkan di garis bilangan gitu ya, maka dia tidak akan beririsan antara satu partisi dengan partisi yang lainnya. Nah, itu sifat partisi gitu ya. Jadi antara x0 dengan x1 ini kan satu partisi ya, ini partisi pertama. Ini 1 ya, ini I2. Nah, ini I3. Nah, partisi itu nggak harus sama besar ya. Di sini kita lihat bahwa x0 partisi pertama itu lebih besar dibandingkan, lebih lebar ya dibandingkan partisi kedua gitu. Jadi dia tidak mengharuskan syaratnya dia sama panjang gitu ya. Jadi syarat yang penting itu adalah dia tidak overlapping gitu, artinya tidak sama ya. Tidak, yang satu harus lebih kecil dibandingkan yang lain sesuai dengan urutannya titiknya. Gitu. Ya, jadi kalau kita gambarkan dia tidak beririsan gitu antara satu himpunan dengan himpunan yang lainnya. Nah, itu partisi ya. Jadi partisi itu notasikan sebagai himpunan dari ini ya. Partisi P itu dinotasikan sebagai P tadi adalah himpunan dari selang-selang ini, X0, X1 gitu ya, bisa ditulis seperti ini. Jadi di X0, X1 gitu ya, I-nya dari 1 gitu ya, sampai N. Nah, panjangnya gimana? Nah, panjangnya di sini dinotasikan dengan nom ya, nom itu artinya panjang gitu. Panjang dari partisi itu gitu. Nah, diambil sebagai maksimum. Jadi dihitung di sini panjang itu sebagai jarak yang paling besar di antara semua partisi yang ada di I ini. Gitu. Ya. Nah, kadang untuk memudahkan perhitungan diambil panjangnya itu sama gitu ya. Kalau kasus panjangnya tidak sama gitu. Jadi kalau panjangnya tidak sama, maka norm dari partisi P itu diambil yang maksimum gitu ya, yang paling besar. Nah, ini ada istilah tanda ya. Ya, ini artinya dia diambil satu partisi bagian aja ya, jadi di indeks atau di teks sebagai I gitu ya. Oke, mungkin itu kurang ini. Jadi, nah di sini kita lihat ya, jadi ini dikatakan TI itu titik ya, titik di sub interval, jadi di salah satu partisi. Jadi TI itu dikatakan sebagai titik yang disebut teks gitu ya. Atau di situ disebut juga biasanya di kalkulus itu disebut titik uji kalau nggak salah ya. Titik uji gitu. Jadi nanti akan terkait dengan pemilihan tinggi persegi panjang yang akan kita taksir gitu ya. Nah, ini TI itu dikatakan teks gitu ya. Itu kalau dia itu merupakan titik yang berada di satu interval. Misalkan ini ya, misalkan ini di interval 1 tadi, T1 itu adalah titik yang berada di dalamnya. Nggak perlu di tengah ya, tidak harus di tengah. Bisa jadi agak dekat ke titik ujungnya, atau di tengah boleh juga gitu. Yang jelas dia titik sampel yang berada di dalam interval 1, subinterval AB tadi gitu. Ya, jadi itu titik uji kalau nggak salah di kalkulus istilahnya ya, biar tidak ini. Nah, sekarang ya kita akan perkenalkan jumlah Riemann, istilah jumlah Riemann gitu ya.
seperti saya bilang tadi gitu ya, jadi semakin banyak saya mempartisi interval 1, 2 ini, maka nilainya itu akan semakin mendekati jumlah, luas daerah yang diarsir ini gitu ya. Nah, artinya apa jumlah Riemann itu? Jumlah Riemann itu adalah jumlah dari persegi panjang saya tadi gitu, yang dibentuk dari partisi P tadi gitu. Nah, itu yang dinyatakan seperti ini. Jadi, jumlah Riemann tuh dia tulis untuk partisi satu partisi ya. Jadi kalau misalkan partisinya beda lagi nanti, beda lagi gitu, apanya, apa sih, jumlah Riemann-nya. Jadi di sini dia tulis P dot P apa sih, P titik di atas ini gitu ya. Itu artinya, dia, jumlah Riemann terkait dengan partisi yang dipilih, dalam hal ini P titik itu gitu. Nah, jumlah Riemann itu artinya apa? Jadi itu yang saya bilang tadi ya, dia menjumlahkan persegi panjang yang ada di bawah kurva tadi ya. Jadi misalkan tadi ini adalah ft gitu ya, ini adalah f, fungsi fx gitu ya. Nah, maka jumlah Riemann-nya dia persegi panjangnya dibagi sebanyak n. Jadi 1, 2 itu tadi dibagi sebanyak n. Ya, kita lihat ya, jumlah Riemann itu tadi mana dia? Nah, ini adalah lebar satu partisi, ya. Ini lebar satu partisinya. Dalam hal ini tentu kalau I-nya bergerak ya, 1, 2, berarti ini adalah X2 kurang X1. Jadi lebar partisi yang pertama, ya. Jadi lebar ini. Nah, itu akan menjadi lebar persegi panjang kita. Nah, tingginya gimana? Tingginya kita ambil titik sampel tadi di antara apa namanya partisi pertama tadi I1 tadi. Nah, kita ambil satu titik di dalamnya, kemudian tinggi dari persegi panjang kita itu tergantung fungsi kita ya. Contohnya tadi ya untuk yang di sini. Ini kan tadi fungsinya Y sama dengan X ya. Nah, kita partisi menjadi 2 persegi panjang. Berarti kan lebar yang pertama itu kan ini ya, ini sama panjang ya. Kebetulan ini sama panjang. Ini lebarnya di sini tentu berapa panjang lebarnya ini? Setengah ya. Ini setengah lebarnya. Tingginya gimana? Nah, tingginya diambil satu titik sampel di interval 1/3/2 ini. Boleh di tengah, boleh di apa namanya, di dekat ke satu, dekat ke kanan, atau bahkan sama dengan satu sendiri juga tidak masalah gitu ya. Dia berada di interval tutup ini. Gitu. Misalkan saya ambil di tengah. Maka tinggi dari persegi panjang kita itu sama dengan dia naik ke atas dan berhenti di nilai fungsi ini ya. Nilai fungsi Y sama dengan X di titik P1. Nah, itulah kita anggap sebagai tinggi persegi panjang kita ya. Jadi untuk yang pertama tentu dia panjang kali lebar gitu ya untuk persegi panjang yang pertama. Dengan tinggi adalah FTI gitu ya. Nah, itu yang diberikan oleh jumlah Riemann ini. Jadi ini artinya apa? Ini artinya adalah luas persegi panjang pertama ditambah sigma ya, ada sigma. Ditambah dengan luas persegi panjang kedua sampai sebanyak n buah. Nah, itu yang dikatakan dengan jumlah Riemann gitu ya. Apakah jumlah Riemann ini sama dengan luas daerah yang sebenarnya? Tentu tidak gitu ya. Semakin banyak n-nya tentu semakin mendekati, tapi belum tidak sama gitu ya. Jadi dia mendekati tapi tidak sama nilainya. Nah, itu yang nanti akan kita lihat di integral. Jadi ini belum masuk ke konsep integral gitu ya. Nah, ini diberikan contohnya gambarnya di bawah ini. Ya, jadi P titik itu ya partisinya dia mempartisi titik X0 sampai X6. Ya, jadi misalkan saya punya tadi interval tutup AB gitu ya. Ini adalah A, X6 itu adalah B. Oke. Nah, sekarang kalau saya punya di sini ada 6 titik gitu ya, partisinya berapa di sini?
partisinya. Ini ada 7 titik ya, sorry, ada 7 titik. Berarti ada 6 persegi panjang gitu ya, karena kan banyak titik itu jumlahnya adalah banyaknya partisi ditambah 1 gitu ya. Jadi kalau saya punya di sini 7 titik, X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, maka banyak partisi interval tutup AB itu ada sebanyak 6 buah. Ya, ini partisi pertama, anggap ini adalah persegi panjang pertama gitu ya. Ini persegi panjang kedua, ini persegi panjang ketiga, keempat, kelima, keenam. Gitu. Nah, si teks tadi atau titik uji tadi itu adalah diambil titik-titik yang berada di dalam interval tutup ini, perselang itu ya. Dia ambilnya sembarang aja ya. Pokoknya dia ambil T1-nya di dalam interval I1, T2-nya di dalam I2, dan seterusnya gitu. Nah, luas daerah, jadi artinya ini ada kurva ya, ini adalah fx tadi. Fx. Grafiknya. Nah, sekarang dia mau menghampiri luas daerah di dua kurva. Tentu di sini ada yang plus ya, ada yang lebih keluar, ada yang kosong di dalam. Tentu nilainya tentu plus minus ya, artinya tidak akan sama persis dengan luas daerah di bawah kurva gitu. Ya, ini kurvanya nggak tahu ya, pokoknya diberikan bentuknya seperti ini. Tentu kalau kita hitung manual, dia tidak mendekati bentuk-bentuk yang umum gitu ya, seperti trapesium atau jajaran genjang atau lingkaran gitu. Sehingga luasnya tidak mudah untuk dihitung gitu. Nah, artinya dia menghitung ini P1 ini persegi panjang pertama ini luasnya apa? Nah, itu yang disebut jumlah Riemann. Jadi jumlah Riemann di sini kita hitung sigma karena ada sebanyak 6 buah partisi, berarti I-nya mulai dari 1 sampai 6 ya. Banyaknya partisinya ada 6. Kemudian persegi panjang pertama ya, ini ditambah dengan luas persegi panjang kedua tambah luas persegi dan seterusnya. Berarti saya harus perlu tingginya ya, tinggi persegi panjang pertama itu di titik T1. Dia berhenti di grafik fungsi fx dan itulah tingginya. Lebarnya di sini beda-beda ya partisinya, nggak masalah. Berarti dia ambil di sini f TI. Jadi tinggi persegi panjangnya adalah nilai fungsi di titik TI. Ya, di sini T1-nya di sini, T2-nya di sini gitu ya, tingginya ini. Kemudian T3-nya di sini, tinggi fungsinya. T4-nya tinggi fungsinya di sini, T5 tinggi fungsinya di sini gitu ya. Dan T6, titik T6 itu nilai fungsinya di titik T6 adalah di sini. Itulah sebagai tinggi persegi panjang kita. Kemudian dikali lebar ya. Lebarnya karena dia berbeda, tentu tidak bisa ditulis seragam gitu ya. Tentu di sini kita tulis XI dikurang XI kurang 1. Ya, jadi tergantung I-nya. Karena lebar-lebar persegi panjangnya berbeda. Nah, ini yang disebut sebagai jumlah Riemann gitu ya. Ditulis sebagai tadi S ini sum ya, jumlah Riemann dengan formula dari fungsi f dengan partisi misalkan P tadi ya, kita ambil contohnya P dot gitu. Artinya partisi ini bentuknya nggak tunggal ya, macam-macam. Jadi untuk saat interval tutup AB saja ini banyak partisinya ya, tidak hanya satu gitu, nggak tunggal bentuknya di sana. Nah, semakin banyak saya membagi daerah ini, tentu luasnya semakin mendekati yang sebenarnya. Nah, itu baru bentuk jumlah Riemann ya. Jadi ya itu ya, kalau zaman dahulu itu memang mereka bergerak dari geometri, sehingga mereka dapatkanlah bentuk rumus-rumus gitu. Jadi sebenarnya itu bermakna. Kalau kita mungkin terlanjur mengenalnya seperti rumus dulu gitu ya, jadi kayak salah minum obat gitu, jadi seakan-akan susah gitu ya. Mungkin kurikulum dari SD, SMP, SMA-nya juga nggak sesuai gitu ya, sehingga
kita menganggap oh matematika itu susah gitu karena nggak tahu itu apa gitu sehingga dihafal gitu ya seperti itu. Nah kemudian baru kita akan masuk ke definisi integral Riemann ya. Jadi tadi itu baru kita kenal sebagai jumlah Riemann gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk jumlah Riemann. Nah, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Di sini ada yang berlebih, gitu ya, berlebih di atas kurva gitu ya. Bagian ini, sini juga, ini juga. Ada juga yang kosong gitu ya. Nah ini. Nah kemudian semakin banyak n-nya atau partisinya, luas daerah jumlah Riemann ini akan mendekati luas daerah yang sebenarnya gitu ya. Tapi tidak akan pernah sama dengan gitu. Kenapa? Karena pasti ya semakin ada yang kalau n-nya semakin banyak, yang lebih-lebih ini akan semakin kecil gitu ya, mendekati grafik ini. Yang kosong-kosong ini akan naik ke atas gitu. Tapi dia nggak akan pernah persis sama dengan bentuk kurva ini gitu. Berapapun n-nya gitu ya, masih maksudnya semakin besar itu kan artinya masih berhingga ya. Sejuta juga tidak akan sama dengan kurva ini gitu, luas daerah di bawah kurva ini. Nah, disitulah konsep limit muncul gitu ya. Jadi, lah kalau seperti itu gimana ya? Wah, kalau gitu n-nya tak hingga, tapi tak hingga itu kan bukan bilangan gitu. Gimana caranya gitu? Jadi saya harus bagi si partisi ini sebanyak tak hingga banyak gitu. Lah, tapi kan tak hingga itu kan suatu konsep bukan bilangan gitu ya. Nah, disitulah muncul konsep limit gitu. Jadi dia menghampiri jumlah Riemann ini untuk apa namanya partisi yang membesar gitu. Semakin besar dia mendekati tak hingga, maka nilainya ternyata sama gitu ya, sama persis dengan luas daerah di bawah kurva ini. Nah itulah yang disebut sebagai integral Riemann gitu ya. Nah ini definisinya. Ya, jadi konsep limit nih kan, integral Riemann itu gitu ya, untuk setiap epsilon gitu kan. Nah ini limit lagi gitu, balik lagi. Sebentar ya. Oke, nah disitulah muncul konsep limit gitu ya. Jadi kita belum kenal nih integral gitu ya. Jadi dia mencoba apa sih namanya menghampiri luas daerah di bawah kurva gitu. Nah pada akhirnya nanti itu adalah integral Riemann gitu ya. Nah definisinya apa? Ini adalah definisi integral Riemann gitu ya. Suatu fungsi dikatakan terintegral Riemann gitu ya. Jadi terintegral. Jadi fungsinya tuh ada yang terintegral Riemann, ada yang nanti terintegral Lebesgue, tergantung nama jenis integralnya apa gitu ya. Pada interval tutup tentu saja, karena kita bicara di sini luas daerah ya. Jadi kalau kita bicara interval buka, tentu kita nggak punya luas daerah di situ, karena banyak titiknya tak hingga gitu ya. Jika terdapat katanya di sini terdapat suatu bilangan L, elemen R, sedemikian sehingga L ini adalah luas daerah di bawah kurva yang sebenarnya gitu ya. Jadi L di sini tadi saya tulis sebagai L itu adalah luas ini semuanya. Jadi luas daerah yang saya arsir ini. Nah itu adalah L. Luas yang sebenarnya ya, bukan jumlah Riemann-nya. Nah itu L. Jadi ada L, jadi terdapat L, jadi dia terintegral Riemann kalau dia punya suatu bilangan real yang mana dia memenuhi untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta epsilon besar dari 0, sedemikian sehingga jika P titik yang ada, ini kan istilah tag partisi tadi kan adalah titik-titik yang ada di partisi itu gitu ya. Dengan ini kan panjang partisi itu kecil dari delta gitu ya. Maka jarak antara
jumlah Riemann dengan luas yang sebenarnya itu kecil dari epsilon ya. Jadi ini konsep limit kalau saya tuliskan ya. Ini sama saja menuliskan yang ini bentuk tadi ya. Jadi ini limit gitu. Limit dari apa? Limit dari jumlah Riemann untuk lebar partisinya, ini panjang partisinya menuju 0 ya. Jadi artinya apa nih? Semakin kecil partisinya, semakin dekat dia ke L jumlah Riemann-nya gitu. Nah ini, jadi makna definisi ini itu sama juga mengatakan ini bentuknya. Limit dari jumlah Riemann terhadap partisi P dengan panjang partisi P-nya semakin lama semakin kecil. Jadi menuju 0 gitu ya. Ingat ya kalau misalkan saya memperbanyak partisinya, tentu saya memperkecil lebar partisinya gitu. Ya, karena kan yang di partisi panjangnya sama gitu ya. Untuk memperbanyak partisinya tentu saya memperkecil lebar partisinya. Nah, itu yang diberikan dengan limit ini gitu. Jadi panjang partisinya menuju 0. Maka artinya apa? Saya menghampiri jumlah Riemann, saya menghampiri luas daerah yang sebenarnya itu dengan jumlah Riemann dari fungsi f itu untuk lebar partisinya yang sangat kecil gitu. Nah, itu yang dikatakan terintegral Riemann. Jadi definisi integral Riemann itu adalah ini sebenarnya gitu. Ya, limit jumlah Riemann itu menuju L kalau partisinya diperkecil gitu. Mungkin itu aja yang cukup dipahami ya. Ini sama aja ya. Ini kan untuk setiap epsilon ada delta itu kan sebenarnya adalah definisi limit gitu. Sekarang kan diganti saja gitu ya. Yang ini jarak antara L-nya sangat dekat untuk jarak partisinya sangat dekat juga ke 0 gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau demikian kan luas Bu ya interpretasinya integral Riemann itu. Nah, kenapa kalau kita dulu mengintegralkan suatu fungsi pernah negatif hasilnya, Bu, gitu. Kan dia luas gitu. Nah, itu sebenarnya negatif itu maknanya adalah apakah grafik kita itu berada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X gitu ya. Jadi negatif di sana artinya dia di bawah atau di atas sumbu X saja. Tapi luas yang diambil itu adalah bentuk bilangannya, bukan tandanya. Jadi kalau kita ketemu hasil integral itu negatif ya nggak masalah gitu. Artinya dia berada di bawah sumbu X gitu fungsinya. Luasnya tetap gitu ya. Nah, kalau seperti itu kapan apakah suatu titik itu terintegral Riemann kalau seperti itu? Kalau jawabannya seperti ini. Apakah semua fungsi itu terintegral Riemann gitu? Kalau pertanyaannya saya balik gitu ya. Ya, kalau fungsinya kontinu tentu dia punya luas daerah ya. Kecuali mungkin fungsinya sama dengan 0, itu luas daerahnya sama dengan 0. Artinya luas daerah sama dengan 0 itu dia punya luas daerah sama dengan 0 gitu. Nah, kapan dia tidak punya luas daerah gitu? Nah, itulah fungsi yang tidak terintegral Riemann gitu. Kalau misalkan fungsinya tidak kontinu gitu ya di setiap titiknya. Ya, jadi kalau saya gambarkan ya dia bentuknya titik-titik gitu. Anggap garis hitam ini hilang ya, yang ada tuh hanya titik merah-merah ini. Nah, itu tidak terintegral Riemann karena dia tidak membentuk luas daerah di bawah kurva gitu. Nah, kalau tidak terintegral Riemann ya artinya dia tidak memenuhi bentuk yang seperti ini gitu ya. Ya, jadi contohnya yang fungsi yang tidak terintegral Riemann itu adalah bentuk yang fungsi ada nanti namanya fungsi Dirac gitu ya. Nah, itu adalah fungsi 0,1. 0 kalau X-nya bilangan rasional, dan 1 kalau X-nya adalah elemen bilangan irasional. Nah, ini kita tahu ya, kalau dia bilangan rasional atau bilangan irasional, itu sebenarnya dia adalah bentuknya titik-titik. Karena bilangan real itu kan padat, karena gabungan dari bilangan rasional dan irasional gitu. Makanya dia garis gitu ya, penuh gitu. Tapi kalau bentuk yang seperti ini, 0, 1, jadi kalau dituliskan ya mungkin tidak akan tergambarkan ya, karena bilangan rasional dan irasional itu rapat sekali, dan ini bentuknya titik-titik nih. 1 di 0, 1 di 1, yang kalau karena dia bergantian ya,
di antara dua buah bilangan irasional ada bilangan rasional gitu. Nah, ini adalah fungsi yang tidak terintegral Riemann. Kenapa? Ya, sebenarnya mudah dijawab ya, karena dia berbentuk titik-titik dan dia tidak punya luas daerah tentu saja di bawah kurvanya gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak semua fungsi terintegral Riemann gitu ya. Nah, ini penjelasannya tadi ya. Limitnya kalau partisi itu panjang lebarnya menuju 0 atau mengecil gitu. Nah, pada akhirnya L inilah yang disebut sebagai integral Riemann dari F atas batas atas selang tutup A, B gitu ya. L itu nilainya. Luas daerah di bawah kurva tadi gitu ya. Itu dituliskan sebagai yang kita kenal seperti ini saja, atau kita bisa tuliskan variabel X-nya gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Jadi, kapan suatu fungsi itu terintegral Riemann? Kalau limit jumlah Riemann-nya sama dengan luas daerah di bawah kurva itu, gitu ya. Atau integral A, atau saya bisa tulis ya dalam hal ini, integral AB dari F itu sama dengan limit dari P partisinya ya, menuju 0 dari jumlah Riemann F dengan partisi P gitu. Ini P cantik ya, mungkin karena dia himpunan, koleksi himpunan gitu. Seperti ini. Ya, jadi kapan dia terintegral Riemann? Kalau limit ini ada gitu ya. Kalau dia, artinya kan maknanya itu ya. Jadi kapan suatu fungsi terintegral Riemann? Kalau misalkan limit dari jumlah Riemann-nya ada gitu. Nah, itu definisinya. Ada yang ditanyakan dulu untuk definisi jumlah Riemann ini? Integral Riemann ya, tadi bukan jumlah Riemann lagi. Jadi kita udah masuk ke definisi integral Riemann. Ada pertanyaan? Ini nanya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Ini Lutfi nanya tuh, Bu. Iya. Kenapa? Apa sih? Itu kan katanya ada catatan di sana tuh. Apa? Katanya kan di setelah definisi itu kan memang ada catatan tuh. Katanya limit ini tidak seperti limit yang dibelajar sebelumnya. Jadi kalau itu enggak beda pula cara mengetahui apakah limitnya ada atau enggak, Bu. Yang mana? Bagian yang mana? Ini. Ya. Limit ini bukanlah limit sejenis limit yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berarti beda pula cara kita mengetahui apakah limit ini ada atau enggak kalau di integral limit yang kayak gini enggak? Enggak, Bu, dengan limit yang sudah kita pelajari sebelumnya atau gimana? Kalau kita mau pakai definisi untuk membuktikan limitnya ada atau enggak, apakah beda dengan limit yang kita pelajari sebelumnya? Enggak, limitnya sama ya. Limitnya sama untuk partisinya menuju 0. Ini sebenarnya lebar partisinya menuju 0 itu maknanya adalah banyaknya partisinya menuju tak hingga ini, gitu ya. Jadi semakin kecil partisinya, semakin membesar, semakin banyak partisi, semakin kecil lebar partisinya, semakin banyak partisinya gitu ya. Nah, di sini mungkin katanya di sini limit ini katanya is not of the type. Artinya di sini katanya ini bukan fungsi dari P. Jadi kalau sebelumnya itu kan kita punya apa ya? Misalkan limit fx x menuju A sama dengan L. Jadi di sini kan fx ini adalah fungsi dari x. Jadi x-nya di sini dipengaruhi oleh x menuju A ini, dia bergerak gitu ya. Nah, kalau di sini katanya jumlah Riemann ini itu bukan fungsi dari partisi ini gitu. Jadi bukan, dalam artian tuh bukan limit fungsi gitu ya, karena di sini kan maknanya adalah tapi ada kaitan tapi bukan fungsi dari si partisi ini gitu ya. Jadi dia di sini artinya mungkin menghampiri gitu ya, bukan
bukan limit fungsi ya, limit fungsi yang kalau kita kan bicaranya limit yang kita pelajari sebelumnya itu adalah limit fungsi gitu ya. Itu maksudnya. Jadi konsep limitnya sama ya. Jadi limit itu nggak ada pula limit. Kalau bicara limit ya satu definisinya gitu, yang untuk setiap epsilon ada delta itu, tapi dia bukan fungsi gitu, fungsi terhadap si modulus P ini atau norm P ini gitu. Nah itu yang dikatakan itu. Jadi dia hampiran, masih tetap hampiran gitu ya, tapi dalam makna di sini adalah si S ini bukan fungsi gitu, bukan fungsi terhadap partisinya ini. Gitu. Ya itu catatannya aja ya, jadi supaya tidak tercampur gitu ya. Oh S ini bukan fungsi gitu, S ini adalah jumlah dari, kalau saya tulis tadi adalah sigma, bentuk ini bisa saya tulis ya kalau mau lebih detailnya ya, limit sigma jumlah Riemann itu kan tadi dari I1 sampai N dari FTI gitu ya, dikali XI kurang XI kurang 1 gitu ya. Nah, ini maknanya kan untuk N menuju tak hingga ya. Jadi semakin kecil lebar partisinya, jumlah partisinya semakin membesar. Ya, membesar. Nah, ini sama dengan L gitu. Jadi dia yang ini bukan fungsi dari N kan? Kalau kita lihat ini kan bukan fungsi dari N. Di sini kan N-nya yang bergerak membesar, artinya jumlah partisinya membesar gitu. Banyak gitu jumlah partisinya. Ya. Jadi dia menegaskan bahwa ini bukan limit fungsi. Karena kita bicaranya limit fungsi di sini ya, dia bukan fungsi. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi konsep limitnya sama ya. Jadi mungkin kata-katanya itu menjelaskan bahwa dia S jumlah Riemann itu bukan fungsi terhadap partisi P-nya. Aman. Yang lain ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, teorema kalau kita bicara limit tentu tunggal ya bentuknya. Jadi kalau limit di sini jika F itu dikatakan di sini R ini mungkin R di sini apa ya? Simbol apa ya di buku ini? Riemann, Bu. Di atas Riemann, Bu. Oh ya, oke. Ini kalau di buku ini R AB itu artinya F itu terintegral Riemann di interval tutup AB gitu ya. Jadi fungsi-fungsi yang terintegral Riemann itu dihimpun di dalam himpunan RAB simbolnya ya. Di setiap buku mungkin berbeda gitu ya, tapi di buku ini kita pakai simbol yang sama aja gitu. Oke, nah ini katanya F itu terintegral Riemann, maka nilai dari integralnya unik katanya. Ya kalau dia terintegral Riemann, tentu luasnya tunggal ya, nggak mungkin luasnya berbeda gitu. Luas daerah di bawah kurvanya ya, jadi itu teorema pertama. Nah buktinya ya ini bukti klasik ya, bukti klasik yang menunjukkan limit itu tunggal gitu, karena kita bicaranya integral itu sebagai limit gitu. Jadi kita misalkan ada dua buah yang sama, nilai integralnya 2 gitu ya. Nah kita tunjukkan pada akhirnya nanti L aksen dan L double aksen itu berbeda gitu. Itu ya, itu idenya. Jadi untuk menunjukkan tunggal, ambil 2, misalkan dia sama, ambil 2 nilai limitnya gitu ya, kemudian nilai integralnya, kemudian kita tunjukkan bahwa akhirnya berbeda gitu, nggak sama, akhirnya sama gitu ya. Jadi diambil 2 berbeda, jadi dianggap dia punya 2 nilai integral. Nah kemudian kita tunjukkan bahwa L aksen dan L double aksen itu sama gitu. Ya itu menunjukkan ketunggalan. Gitu. Nah, tentu kalau 2 buah nilai integralnya, tentu dari definisi ya, ada D aksen epsilon per 2. Demikian sehingga jika ini partisinya kecil dari ini ya. Jadi karena dia
nilai integral Riemann-nya 2 gitu, L aksen dan L double aksen, tentu dia memenuhi ada delta aksen dan ada delta double aksen gitu ya, sehingga memenuhi dua kondisi ini gitu. Nah, diambil deltanya yang minimum karena ada dua, agar berlaku kedua-duanya tentu diambil delta yang minimum ya. Jadi kalau minimum itu kan artinya si P1 itu titik-titik di partisi pertama itu termuat di semua partisi kedua gitu ya. Jadi kalau yang minimum tentu dia bisa mencakup dua buah ini gitu. Dua buah syarat ini gitu ya. Maka dan partisi P ya. Sehingga partisi yang kedua ini itu kecil dari D aksen, kecil dari ya untuk P yang jadi kenapa diambil yang minimum gitu ya? Deltanya, delta epsilonnya, agar si kondisi ini kan berlaku, kondisi yang pertama ini, itu berlaku untuk panjang partisi pertamanya itu kecil dari delta aksen. Dan kondisi kedua ini kan berlaku untuk panjang partisi kedua ini kecil dari delta double aksen, gitu ya. Nah, diambil delta yang baru, itu minimum dari delta yang dua ini, delta aksen dan delta double aksen. Kenapa? Agar ini panjang partisinya, ingat ya, ini panjang partisinya itu yang P1 itu kalau diambil yang kecil ya, diambil yang kecil, sebentar, berarti agar berlaku keduanya ya, berarti panjang P double aksen ya, ini kan kecil dari kita mau keduanya berlaku sehingga kita bisa gabungkan ya kondisi 1 dan kondisi 2. Ini kan kecil dari, kalau misalkan kecil dari ya. Jadi kalau misalkan minimumnya adalah delta aksen gitu ya. Berarti kan delta epsilonnya ya, delta epsilonnya gitu ya. Itu sama dengan delta aksen gitu. Nah, diambil minimum agar kita punya juga kondisi delta aksen itu karena dia minimum, tentu minimum dari dua kondisi ini, maka dia juga kecil dari delta double aksen gitu. Jadi yang pertama si norm P titik ini kecil dari delta aksen gitu ya. Yang kedua dia juga kecil dari delta double aksen gitu. Jadi dia menggabungkan dua kondisi ini agar bisa dipakai gitu ya. Sehingga dia berlaku dua ini. Jadi untuk norm P-nya kecil dari delta epsilon dia berlaku 1 dan 2 itu. Gitu ya. Sehingga dengan ketaksamaan segitiga, makanya dia bisa digabung di sini ya, digabung L aksen dengan L double aksen gitu. L aksen dengan L double aksen bisa digabung kalau deltanya di sini dipilih yang kecil. Kalau yang tidak kecil kan dari sini ke tanda kecil ini kan tidak tahu ya. Kalau misalkan kita nggak ambil deltanya itu yang paling kecil di antara dua buah delta ini, tentu tanda kecil ini nggak bisa dijamin dia kecil sama dengan gitu ya, sehingga hanya berlaku salah satu saja, yang ini saja, yang ini nggak berlaku jadinya gitu. Jadi tujuannya agar kondisi 1 dan 2 ini bisa dipakai gitu ya. Nah, tujuannya adalah menunjukkan bahwa L aksen sama dengan L double aksen gitu ya. Nah, di sini kan karena satunya berlaku ini dia pecah, dia jumlahkan dengan 0 gitu ya. Kemudian dengan ketaksamaan segitiga, dia pecah dari kondisi yang diketahui, dan ini sama dengan kecil dari epsilon. Nah, ini juga besar dari 0 gitu ya. Nah, epsilonnya sembarang, berarti kan mau tak mau dia diapit ya dari 0. Karena dia sembarang, epsilonnya tentu dia diiris ya untuk setiap epsilon. Tentu akhirnya L aksennya sama kurang L double aksennya sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0 atau L aksennya sama dengan L double aksen. Karena epsilonnya sembarang gitu ya, diiris dia. Irisan dari, artinya apa? Kita mengiris epsilon besar 0 dari yang sangat besar sampai yang sangat kecil. Tentu irisannya yang
dekat ke nol ya, akhirnya dekat yang ke nol. Yang semakin kecil semakin banyak irisannya dengan epsilon yang lain gitu. Gitu ya. Jadi ini konsep limit ya. Jadi ya luas daerah di bawah kurva itu tunggal, nggak ada luas daerah berbeda ya dengan yang lain. Jadi integral apapun teknik pengintegralan kita pakai, nilainya akan sama gitu ya. Jadi di kalkulus kan kita udah belajar teknik pengintegralan. Ada integral parsial gitu ya, ada integral substitusi dan segala macam, tapi nilainya akan sama. Nah ini konsepnya gitu ya. Dari limit tadi gitu ya, kalau kita nggak bicara limit ya tentu nggak tahu kita apakah dia tunggal atau tidak gitu. Nah kemudian sifat yang kedua ini dikatakan, tadi sifat yang pertama ya, bahwa integral suatu fungsi itu nilainya tunggal. Nilainya ya. Nah, kemudian integral yang sifat yang kedua, kalau G itu terintegral Riemann pada interval tutup AB, kemudian Fx sama dengan Gx, kecuali di berhingga titik gitu ya. Jadi nilainya sama, mungkin di beberapa titik dia tidak sama gitu. Maka dikatakan F itu terintegral Riemann. Yang di sini yang diketahui G ya. G-nya yang terintegral Riemann, F-nya nggak tahu saya terintegral Riemann atau enggak. Tapi dengan syarat Fx sama dengan Gx kecuali di berhingga titik gitu. Tidak di semua titik di AB gitu. Artinya bisa jadi di beberapa titik dia nggak sama gitu ya. Maka katanya di sini F-nya terintegral Riemann dan integralnya sama. Gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Yang pertama dia terintegral Riemann, yang kedua bahwa integral dari F itu sama dengan integral G gitu. Ya, jadi kalau diketahui fungsi G-nya terintegral Riemann, maka F-nya juga terintegral Riemann gitu. Nah, kita lihat buktinya. Kira-kira buktinya ya di sini dia menunjukkan F terintegral Riemann ya, artinya dia menunjukkan limit itu ada gitu ya, limit dari jumlah Riemann F gitu. Itu artinya yang ini ya, S jumlah Riemann F sama dengan L ya. Jadi nilai integralnya di sini sama dengan L. L itu adalah integral dari G karena G-nya diketahui terintegral Riemann gitu ya. Nah, L itu adalah nilai dari integral dari G karena G-nya terintegral Riemann gitu. Saya idenya aja ya, saya coba jelaskan. Nah, jadi ingin menunjukkan bahwa si S-nya juga terintegral Riemann, limitnya sama dengan L gitu ya. Nah, yang ditunjukkan bahwa norm atau panjang atau jarak dengan L itu kecil dari epsilon. Dengan memanfaatkan informasi ini, si F sama dengan G gitu ya. Kalau fungsinya sama, untuk partisi yang sama ini ya, untuk partisi P titik gitu, maka jaraknya tentu kita tunjukkan kecil dari 0 gitu ya. Ya, dia misalkan di sini C itu adalah titik di interval di mana yang membuat Fx dan Gx-nya tidak sama gitu ya. Ya, sehingga dia yang bentuk ini digunakan informasi dari G-nya terintegral Riemann gitu ya. Kemudian menggunakan ketaksamaan segitiga, yang ini kecil dari epsilon per 2, dan yang ini juga karena G-nya terintegral Riemann kecil dari epsilon per 2, gitu ya. Jadi intinya adalah memunculkan bentuk ini dan bentuk ruas kedua ini. Nah, silakan nanti dilihat rincinya, apa namanya ini, detail ini, buktinya ini gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh terkait ya. Katanya di sini contoh yang pertama ya, setiap fungsi konstan pada interval tutup AB itu terintegral Riemann ya. Jadi dia elemen R AB gitu ya. Jadi setiap fungsi konstan itu terintegral Riemann. Ya, kalau kita bayangkan geometrinya ya tanpa menghitung, kita tahu bahwa fungsi konstan itu fungsi kontinu gitu ya. Dia selalu punya daerah di bawah kurva, tentu artinya dia terintegral Riemann gitu ya. Nah, tapi kan itu kan geometrinya, tapi kan menunjukkannya seperti apa gitu ya. Nah, misalkan fx itu fungsi konstan, misalkan k, terus setiap x-nya di AB gitu ya, di interval tutup AB. Nah, misalkan partisinya saya tulis, ini yang ada titiknya tadi ya, partisi P titik, dengan titik sampelnya TI gitu ya. Jadi ditulis himpunan, ya ini himpunan gitu ya, dari pasangan, ya jadi kalau saya tulis di sini ya, X, oke. Ini isinya ya, isinya adalah I-nya 1 berarti dari X0, jadi partisi X0, X1, T1 gitu ya. Jadi artinya ini adalah satu titik. Jadi isi dia adalah kumpulan ini. Jadi T1 itu adalah titik di interval ini. Kemudian ini partisinya ya. Kemudian partisi kedua, pasangan terurut. Yang pertama adalah selang X1, X2 gitu ya. Koma T2. Nah, ini pasangan urut kedua. Kemudian yang ketiga, begitu juga seterusnya ya. Sampai yang terakhir itu selangnya xn kurang 1 sampai xn, tn. Nah, dia himpunan. Jadi himpunan pasangan terurut yang elemen pertamanya adalah selang tutup partisi pertama, kemudian yang elemen keduanya adalah titik di dalam partisi itu gitu ya. Itu yang dikatakan tadi partisi yang ditandai tadi gitu. Partisi yang ditandai dari I gitu ya. Penulisannya seperti ini gitu. Pasangan terurut yang elemen pertamanya adalah partisinya, elemen kedua adalah titik sampelnya tadi gitu ya. Seperti itu. Nah, fungsi konstan katanya adalah fungsi yang terintegral Riemann gitu. Jadi ini misalkan P titik itu adalah partisi sembarang, partisi yang ditandai sembarang gitu ya dari interval AB. Partisinya terserah ya, nggak diberikan khusus gitu. Nah, maka jumlah Riemann-nya untuk fungsi konstan tadi kita hitung gitu ya. Itu adalah sigma dari I1 sampai N partisinya. Karena fungsinya konstan gitu ya, artinya tinggi dari persegi panjang kita akan sama di setiap titik gitu. Jadi berapapun T-nya, karena fungsinya konstan ya, jadi kalau dibayangkan ya, nah ini K itu. Jadi berapapun partisinya, misalkan di sini tadi ya, ini AB, nah ini akan sama tinggi persegi panjangnya gitu ya. Tinggi persegi panjangnya sama. Makanya saya tulis ini K saja karena untuk apapun titik yang ada nilai tingginya sama. Lebarnya di sini bisa berbeda gitu ya. Lebar partisinya tidak harus sama, dalam hal ini bisa berbeda. Nah, kalau kita uraikan, K-nya kan tidak bergantung pada I, bisa ditarik keluar gitu ya. Nah, kita punya sigma I1 sampai N. XI kurang XI kurang 1 gitu ya. Nah, ini kalau diuraikan, sisanya hanya titik ujung saja gitu ya. Jadi K dikali dengan X1 kurang X0 gitu ya. Ini kalau diuraikan ya. Berarti X1 kurang X0 ditambah dengan X2 kurang X1 ditambah dengan sampai terakhir adalah XN kurang 1. Nah, ini kan
deret mikroskopis ya yang saling menghabiskan gitu ya. Jadi yang X1 di sini plus, ini ada negatifnya, X2 di sini juga akan habis di suku selanjutnya, begitu juga seterusnya, sehingga nanti di sini sisanya Xn kurang 1 itu juga akan habis dengan suku sebelumnya. Sehingga yang sisa itu kalau kita uraikan adalah Xn kurang X0 gitu ya, di mana itu adalah titik ujung masing-masingnya, B kurang A gitu. Nah, sehingga kita punya bahwa jumlah Riemann dari F dengan partisi P tadi, sembarang tadi ya, apapun partisinya gitu ya, tingginya tetap K, itu adalah K kali B kurang A. Ini persegi panjang aja ya. Kalau kita lihat emang kan nggak, kalau untuk fungsi konstan kita nggak perlu partisi sebenarnya. Ini adalah persegi panjang yang utuh kan, dengan panjang tinggi lebarnya tingginya adalah K gitu ya, panjang intervalnya adalah A sampai B gitu. Ini kan persegi aja gitu. Nah, ini baru jumlah Riemann-nya. Kapan dia terintegra Riemann tadi? Kalau limitnya ada gitu ya. Jadi untuk setiap epsilon kita bisa pilih di sini deltanya sama dengan 1 gitu ya. Nah, jika ini, maka katanya jika partisinya ini kecil dari delta epsilon gitu, maka katanya di sini jarak antara ini dengan L, L-nya di sini adalah K kurang B kurang 2, itu sama dengan 0 ya. Karena kan jumlah Riemann-nya adalah K kali B kurang A. Jumlah luas yang sebenarnya juga K kali B kurang A gitu. Sehingga ini 0 kecil dari epsilon gitu. Sebenarnya delta di sini nggak, apa namanya nih, tidak harus 1 ya. Karena berapapun deltanya kira-kira berlaku nggak? Kalau misalnya saya pilih deltanya tidak sama dengan 1, gimana? Boleh juga. Nggak masalah ya. Jadi di sini kan kita lihat bahwa berapapun deltanya gitu ya, nilai dari jarak ini itu kan 0 kan, karena dia akan sama dengan luas yang sebenarnya. Nah, ini kan berlaku untuk epsilon berapapun, karena epsilon itu besar dari 0 gitu ya. Jadi karena epsilonnya besar dari sembarang, kita simpulkan bahwa fungsi konstan itu adalah fungsi terintegra Riemann dengan nilai dari integralnya adalah K kali B kurang A gitu ya. Ini deltanya tidak harus 1 didefinisikannya, jadi bisa pilih yang, karena kan dipilih ya, delta itu kan terdapat, jadi berapapun deltanya di sini tidak berpengaruh kepada epsilonnya, karena nilai dari jumlah Riemann dan nilai luas sebenarnya itu sama dengan 0 jaraknya. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh lain, fungsi G. G ini dari domainnya 0,3, interval tutup, didefinisikan sebagai nih, jadi ini fungsi tangga ya. Fungsi bagian demi bagian, Gx itu adalah 2 kalau X-nya antara 0 sampai 1. Kemudian 3 kalau X-nya berada antara 1 dan 3 ya, 3-nya masuk. 3, oke. Nah, jadi ini fungsi tangga. 2 di antara 0, 1 dan di sini kosong ya. Dia bikinnya kurung buka boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau yang kita kenal dulu kan dikosongkan, dibolongin gitu ya, nggak masalah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari gambar ini, tentu punya luas daerah di bawah kurva ya, artinya dia terintegra Riemann, fungsi yang seperti ini, fungsi tangga ini. Ya, tinggal melihat di sini luas daerah di bawah kurva ini gitu. Ini persegi panjang dengan luas L1-nya berapa ini? Ini L2. L1-nya kalau kita hitung aja langsung 1 kali 2 gitu ya. Lebarnya 1, panjangnya 2. Kalau yang ini lebarnya 2, tingginya 3 gitu ya. Berarti ini L1-nya adalah 2, L2-nya adalah 3 kali 2, 6 gitu ya. Kita bisa untuk seluruh interval 0 sampai 3 kita punya luas daerahnya tentu 2 tambah 6 gitu ya, 8 gitu. Nah, itu kan kalau kita lihat geometrinya gitu ya, artinya dia terintegra Riemann tentu saja fungsi tangga ini.
tapi saya mimpi ya pasti nak. Iya, maaf ya, ini si kecil lagi nangis. Oke, buktinya gimana? Sini P itu adalah partisi yang ditandai gitu ya, dari 0,3 dengan normnya kecil dari delta. Nah, kita akan tunjukkan katanya di sini untuk delta yang dipilih gitu ya, kita akan tunjukkan bahwa ini fungsi G tadi ya. Jumlah Riemann dari G dengan partisi P itu dengan luas yang sebenarnya, ini kan jumlah Riemann ya, jumlah Riemann itu bukan sebanyak n partisi tadi ya, dengan luas yang sebenarnya 8, itu kecil dari epsilon gitu ya. Nah, sekarang kan partisinya kita nggak bisa langsung menggunakan partisi yang sama ya untuk semua fungsi G. Kenapa? Karena kan fungsinya berbeda gitu. Bisa aja sama ya, tapi kalau kita simbolkan di sini dia bedakan gitu ya. Partisi pertama untuk fungsi yang didefinisikan di interval tutup 0,1. Kemudian partisi kedua P2 itu adalah partisi untuk fungsi yang didefinisikan di 1,3 ya, 1,3 di interval buka, setengah buka 1,3 gitu. Ini kok ada GX sama dengan 3 ya tadi? Oh iya, 3 ya. Oke. Ya, GX-nya sama dengan 3 gitu. Nah, karena tadi ya ini kan jumlah Riemann untuk partisi sama gitu ya tadi ya. Tentu akan sama dengan jumlah Riemann G terhadap P1. Jadi kalau kebayang ya, kalau saya punya sini P1 ya. Nah, ini adalah partisi 1 gitu ya, ini adalah partisi 2 gitu ya. Nah, ini dibagi sebanyak N misalkan, ini sebanyak M gitu. Maka partisi secara keseluruhan, ini P dot tadi ya, itu adalah jumlah, ya banyaknya partisinya tentu dijumlahkan ya, sebanyak N tambah M gitu ya. Jadi jumlah Riemann-nya tentu akan sama aja ya dengan menjumlahkan jumlah Riemann di P1 ditambah dengan jumlah Riemann di partisi P2 gitu. Nah, kemudian ini adalah apa nih? 0,1 ya. Misalkan U1 itu dinotasikan sebagai gabungan dari interval di P1. Oke ya. Jadi U1 itu adalah gabungan dari interval di P1 ya. Jadi kalau misalkan tadi saya punya interval 0,1 tutup ya. 0,1 ya. Nah, U1 itu adalah misalkan tadi partisinya sebanyak N.
Ya, sebanyak N. Berarti U1 di sini adalah gabungan. Jadi U1 itu gabungan I1 sampai N gitu ya. Dari XI kurang 1, XI kurang 1, XI gitu ya. Jadi digabung semua interval ini. Nah, itu yang U1 gitu ya. Nah, di situ tentu kalau kita lihat ya, tentu di situ interval 0 kurang 1 kurang delta ya. Delta ini suatu bilang positif, berarti dia di dalam ini ya intervalnya. Interval tutup 0. Nah, 1 kurang delta itu berada di dalam ini. Jadi minusnya ini adalah delta gitu ya. Nah, itu termuat di dalam U1. Tentu dia tidak sama dengan U1 karena delta itu bilangan positif gitu ya. Kemudian kalau ditambah 1 tambah delta itu berada di luar gitu ya. Nah, ini sejauh delta tambahannya. Oke, jadi interval U1 itu berada memuat interval 0,1 kurang delta dan termuat di interval tutup 0,1 tambah delta gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Ya, dia memilih delta gitu ya, sehingga nanti jarak antara jumlah Riemann G dengan 8 itu kecil dari epsilon gitu ya. Oh, ini contoh ya, contoh tadi kalau U-nya elemen sini, maka dia juga termuat di U1 gitu ya. Ini kayaknya enggak. Nih, ini statement ini itu sebenarnya menunjukkan ini, statement subset itu ya. Nah, sehingga jumlah Riemann-nya gimana? Jumlah Riemann-nya tentu berada, karena dia termuat di dalam ya, U1 itu memuat interval ini dan termuat di interval ini, maka jumlah Riemann-nya itu juga di tengah antara lebar luas daerah ini yang dibangun oleh interval ini dan interval 0 tambah 1 tambah delta. 0,1 tambah delta gitu ya. Yang ini karena tingginya 2, lebar interval. Ini kan persegi panjang nih. Di interval ini. Berarti kan 2 itu tingginya, lebarnya ini. Nah, jadi jumlah Riemann-nya berada di antara luas daerah 21 kurang delta dan di sebelah kiri dari luas daerah yang luasnya 2 kali 1 tambah delta gitu ya. Ini yang untuk P1 saja dulu ya, untuk yang P1 gitu. Nah, selanjutnya ini yang untuk P2. Jadi P2 juga seperti itu ya caranya. Nah, selanjutnya karena tadi jumlah Riemann G terhadap P titik itu sama dengan jumlah Riemann G terhadap P1 ditambah jumlah Riemann G terhadap P2 dan itu ditambahkan saja gitu ya. Jadi ini dikalikan ke dalam ditambahkan ya. Jadi P1 tambah P2. Jadi ini ditambah. Yang luas kiri ditambah, yang luas kanan juga ditambah gitu ya. Sehingga saya punya bentuk yang seperti ini. Nah, ini kan sama-sama dikurang 8 semua ruas ya. Jadi saya punya bentuk min 5 delta kecil dari jumlah Riemann G terhadap P titik dikurang 8. Yang ini jadinya plus 5 delta. Itu kan sifat nilai mutlak gitu ya. Jadi mutlak X kecil sama dengan 3 itu jika dan hanya jika X-nya dibuka mutlaknya kecil sama dengan min 3, besar sama dengan min 3, dan kecil sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini sifatnya.
Nah, ini akan kecil dari 5 delta gitu ya. Jadi deltanya berapa? Ini epsilon nih. Ini kan harus kecil dari epsilon. Jadi ini saya harus buat kecil dari epsilon. Berarti di sini saya pilih deltanya adalah epsilon per 5 gitu ya. Untuk G yang diberikan gitu ya. Ini untuk G di partisi 1 dan partisi 2 gitu ya. Jadi sesuai dengan definisinya ya. Jadi untuk menunjukkan dia terintegral Riemann, kita harus tunjukkan dia memenuhi definisi itu gitu. Jadi deltanya adalah kecil dari epsilon per 5 ya. Jadi saya boleh ambil ya yang kecil semua. Bilangan yang kecil dari epsilon per 5 ya. Misalkan sama dengan epsilon per 10, nggak masalah gitu ya. Tidak harus epsilon per 10. Pokoknya yang kecil dari epsilon per 5 gitu ya. Nah, nanti fungsi lainnya yang terintegral Riemann adalah fungsi X gitu ya. Hx sama dengan X gitu. Ini fungsi linear. X sama dengan 0,1. Nah, kita tunjukkan dia juga terintegral Riemann di interval tutup 0,1 gitu ya. Tentu kita harus cek dulu berapa luas. Jadi kalau kita gambarkan, kita cek luas sebenarnya dulu gitu ya. Nanti kita akan mencari delta, sehingga nanti jarak antara H itu dengan luas yang sebenarnya itu harus kecil dari epsilon gitu ya. Di sini luas sebenarnya adalah setengah. Nanti silakan ya dipelajari untuk definisi terintegral Riemann ini. Ya. Tapi kita bisa mendeteksinya dia terintegral Riemann dengan melihat luas daerahnya. Jadi kalau dia punya luas daerah berarti dia terintegral Riemann. Tapi sekali lagi tetap ya kalau kita ingin buktikan tentu kita harus gunakan definisi yang sudah diberikan gitu ya. Dan seterusnya ya untuk buktinya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk contoh-contoh fungsi terintegral Riemann. Nah, ini sifat-sifat yang kita kenal ya. Kalau si F dan G-nya terintegral Riemann, berarti integralnya ada gitu ya, integralnya ada. Ini sebenarnya adalah diturunkan dari definisi limit gitu ya. Jadi integral itu dianggap sebagai limit dari jumlah Riemann gitu. Nah, kalau K itu konstan, maka KF itu terintegral Riemann. Yang diketahui di sini F-nya yang terintegral Riemann gitu ya. Maka si fungsi KF itu juga terintegral Riemann dengan integralnya adalah K kali integral F. Hanya dikeluarkan. Nah, kalau misalkan saya punya F dan G-nya terintegral Riemann, penjumlahannya gimana? Penjumlahannya juga terintegral Riemann F dan G gitu ya. Nah, ini kenapa integralnya masuk ke dalam ya? Ke F, kemudian ke G, ya karena konsep limit tadi gitu ya. Kan limit itu tidak selalu bisa dikalikan ke dalam, masuk ke dalam per apa namanya nih, per konstan, per suku itu. Kecuali kalau integralnya ada masing-masingnya gitu. Nah, ini kan dijamin karena F dan G-nya terintegral Riemann gitu. Jadi limitnya ada gitu. Nah, ini juga kalau saya punya fungsi itu kecil dari Gx untuk setiap X, maka nilai integralnya juga kecil sama dengan G gitu ya, integral G. Integral F itu kecil sama dengan integral G gitu. Nah, ini konsep-konsep yang kita pakai di kalkulus gitu ya. Nah, buktinya jadi ini ada 3 ya, nanti saya coba jelaskan itu panjang nggak ya, coba. Untuk yang satu kasus saja ya.
Ya, eh, sebelum kita menunjukkan dia terintegral Riemann, jadi di sini kan ada dua ya. Yang pertama adalah fungsi KF-nya elemen R, artinya dia juga F-nya itu juga elemen terintegral Riemann. Jadi ada satu, jadi ada dua hal yang ditunjukkan di sini, dan yang kedua adalah integral KF itu sama dengan integral K dikali integral F, gitu ya. Nah, tentu untuk menunjukkan dia terintegral Riemann, tentu yang pertama harus kita punya adalah partisinya. Ya, tentu kita nggak akan punya luas daerah kalau partisinya nggak ditentukan terlebih dahulu, gitu. Karena berbeda partisi, beda lagi nanti luas jumlah Riemann-nya, gitu ya, tergantung lebarnya, gitu kan. Ada yang sama panjang, ada yang enggak, gitu. Jadi makanya langkah pertamanya adalah memilih partisinya dulu, gitu. Nah, baru dihitung jumlah Riemann-nya gitu ya, jumlah Riemann-nya. Ini langkah keduanya menghitung jumlah Riemann dari fungsi KFP gitu. Nah, ini katanya dengan mudah bisa ditunjukkan ya. Jumlah ya ini kan tadi sigma ya, ini kan sigma I1 sampai N gitu ya. Yang jumlah Riemann KF ini adalah fungsinya KF gitu ya. Jadi KF bukan F gitu. Ini TI dikali dengan lebar partisinya. Dalam hal ini XI kurang 1, XI kurang XI kurang 1. Oke. Nah, ini kan K-nya nggak bergantung I. Jadi K-nya bisa ditarik ke depan sigma gitu ya. Nah, akhirnya akan menjadi K kali jumlah Riemann F terhadap partisi P titik gitu ya. Ini partisi yang ditanda itu simbolnya tadi P titik di atas gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang jumlah dan yang kecil sama dengan nanti silakan ditunjukkan gitu ya. Ini kan cuman sifat dari notasi sigma ya, notasi sigma. Di kalkulus juga udah belajar gitu. Nah, selanjutnya untuk menunjukkan dia terintegral Riemann, tentu kita akan tunjukkan sesuai definisi gitu ya. Ambil epsilon besar 0 sembarang gitu ya. Kita akan dari teorema ketunggalan tadi kita akan konstruk delta besar dari 0, kita akan pilih gitu ya. Sedemikian sehingga partisinya tadi itu kecil, panjangnya kecil dari delta dan berlaku bentuk yang seperti ini. Ini diketahui ya. Jadi karena si F dan G-nya terintegral Riemann, maka ada delta untuk setiap epsilon besar dari 0 yang memenuhi sifat 1 dan 2. Ini karena F-nya terintegral Riemann, ini karena G-nya terintegral Riemann gitu. Diketahui gitu. Nah, ini dia menunjukkan bagian yang B ya. Nah, sekarang deltanya apa gitu ya? Agar kedua ini berlaku gitu. Ini deltanya sama ya, dipilih delta epsilon gitu. Karena nah, kita akan tunjukkan bahwa si F tambah G itu terintegral Riemann fungsinya. Jadi jumlah Riemann-nya itu dengan jarak nilai yang sebenarnya, nilainya kan ini tadi ya, integral F tambah integral G. Nah, ini kan disederhanakan ya. Ini dari sifat jumlah Riemann tadi itu kan sama dengan penjumlahan masing-masingnya dikurang dengan ini integral nih. Ini kan luas L yang sebenarnya tadi ya. L yang sebenarnya tadi. Ketaksamaan segitiga dikumpulkan yang F dengan F, G dengan G. Nah, ini kecil dari epsilon per 2 dan ini juga kecil dari epsilon per 2 gitu ya. Untuk delta epsilon yang kita pilih gitu sedemikian sehingga ini 1 dan 2 ini berlaku gitu. Diketahui ya, diketahui dari teorema tadi. Dan ini kecil dari epsilon gitu ya. Nah, itu bagian yang B. Bagian yang C, idenya artinya karena epsilonnya sembarang, maka F plus G juga terintegral Riemann dan integralnya sama dengan integral F ditambah integral G gitu ya. Kemudian untuk bagian yang C-nya, kita lihat di sini, tadi bagian yang C saya punya F itu kecil dari G ya. Nah ini
untuk setiap fx kecil dari gx, maka integralnya kecil dari integral f kecil dari integral g di AB gitu ya. Nah, dia f kecil dari g. Nah, ini saya punya integral jumlah Riemann f. Kemudian saya punya di sini integral f dikurang epsilon per 2. Apply to 5. Di sini ya, dia menggunakan bentuk ini, dari 5 ini. Karena diketahui f itu terintegral Riemann, maka yang 5 ini dipenuhi gitu ya untuk epsilon sembarang. Nah, dari kesamaan segitiga, dia punya yang ini dipindah ruaskan ya. Jadi mutlaknya dikeluarkan ya, dihilangkan. Itu kan kecil dari epsilon per 2, besar dari min epsilon per 2. Nah, kemudian dikurang epsilon per 2, maka ini akan kecil dari pindah ruaskan ya, SF kurang P. Begitu juga yang bagian kedua ini. Nah, dari situ kita punya, karena F-nya ini ya, fakta kalau bahwa jumlah Riemann. Jadi fungsi F itu kecil dari Gx itu kalau kita gambarkan ya, ini adalah fungsi Fx. Fx kecil dari Gx, berarti ini adalah fungsi Gx, yang ini adalah fungsi Fx, gitu ya. Di interval yang sama, misalkan ini A, B. Nah, tentu kalau dia berlaku untuk setiap X, Fx kecil dari Gx, tentu luas daerahnya juga Fx itu kecil dibandingkan luas daerah dari Gx secara keseluruhan. Gx itu yang semua ini, gitu kan. Nah, itu yang berlaku di sini, gitu. Jadi jumlah Riemann dari F itu lebih kecil sama dengan jumlah Riemann dari Fgx gitu ya. Jadi karena kita bisa lihatnya seperti ini. Sama dengan karena Fx-nya juga kecil sama dengan ya. Jadi bisa sama gitu ya. Bisa sama berhimpit. Nah, dari fakta itu jadi saya punya di sini yang ini kecil dari yang ini gitu. Atau saya bisa tulis ditambah epsilon semuanya ya. Ini ditambahkan epsilon. Tambah epsilon per 2 gitu ya. Yang ini jadi integral F saja sebelah kiri. Yang kanan itu menjadi integral G ditambah epsilon gitu ya. Nah, karena epsilonnya sembarang gitu ya, kita punya di sini apa namanya? Epsilon ini bilangan positif ya. Kalau saya ambil epsilonnya besar tentu dia akan berlaku juga seperti ini gitu ya. Jadi kalau saya hilangkan epsilonnya ya dan dia berlaku untuk epsilon sembarang, artinya saya iris ya semua kemungkinan epsilon dari yang sangat kecil sampai yang sangat besar. Tentu irisannya berlaku yang sangat kecil gitu ya. Jadi mendekati 0 epsilonnya gitu. Jadi saya bisa tulis bentuknya seperti ini saja gitu ya. Jadi dia kalau F kecil dari G untuk setiap X, maka integralnya juga berlaku kecil sama dengan gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu aja ya untuk sifat integral Riemann. Nanti boundedness ini, keterbatasan, teorema keterbatasan ini nanti akan kita lanjutkan di hari Rabu, insya Allah. Ya, jadi ini ada, tadi kita udah kenal jumlah Riemann, kita sudah masuk ke definisi suatu fungsi terintegral Riemann, ya. Jadi jumlah Riemann, kemudian kapan suatu fungsi itu terintegral Riemann kalau dia memenuhi ini gitu ya, definisi limit ini gitu. Kemudian kita sudah lihat beberapa sifat bahwa kalau dia terintegral Riemann maka nilai integralnya tunggal. Kemudian kalau dia sama dengan fungsinya untuk kecuali di beberapa titik maka integralnya juga sama sifatnya, dan beberapa contoh fungsi yang terintegral Riemann. Jadi kita bisa detect kapan suatu fungsi itu terintegral Riemann kalau kita bisa melihat atau menghitung luas daerah di bawah kurvanya.
Di fungsi-fungsi yang kontinu itu terintegrariman pada interval tutup tentu saja ya. Nah, selanjutnya contoh-contohnya, kemudian sifat-sifat terkait dengan kombinasi dari dua buah fungsi yang terintegrariman gitu ya. Ini bisa dilihat tadi ya A, B, C ya. Jadi kalau dua buah fungsi terintegrariman, maka perkalian skalarnya terintegrariman, penjumlahan kedua fungsi itu terintegrariman, dan kalau saya punya fungsi yang lebih kecil dari yang lain, ya, maka integralnya juga nilainya lebih kecil dibandingkan yang lain. Ya, sampai di sini ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi ini saya keep dulu untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan masuk ke fungsi terintegrariman ya. Jadi kalau tadi kan contoh fungsinya. Nah sekarang ya pertemuan selanjutnya kita akan lihat kriteria apa yang dipenuhi untuk fungsi-fungsi yang terintegrariman ini gitu ya. Kalau tadi kan contoh ya, contoh tuh kan spesifik ya, hanya satu saja gitu kan. Kalau ini kelas-kelas fungsinya seperti apa? Tentu kita di sini bicara nanti sifat-sifat secara umum gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Jika tidak, ini ya saya akhiri dulu ya pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan yang kemudian baru ingat ya, atau setelah didengarkan lagi rekamannya nanti gitu ya, baru kepikiran gitu, nah silakan ditanyakan. Kita lihat sebentar ya, ini P1 ya, jadi P1 itu adalah pasangan terurut ya tadi. Ini kalau misalkan diberikan P1, ini berapa partisinya ini? Ada 4 titik. Berarti partisinya ada berapa buah? 3. 3 ya, betul ya. Kalau yang P3 berapa partisinya? 5 ya, dan seterusnya. Jadi syaratnya adalah X1 itu harus lebih kecil dari X2 dan seterusnya. Ya, nanti kalau sempat, nanti di akhir bab ini kita akan bahas beberapa contoh soal latihan ini ya. Oke ya, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Ini juga. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.